Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Wibowo, channel berbagi kimia. Kita berbagi sesuatu yang bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, kemudian silahkan di share. Semoga kebermanfaatannya bisa saling menyambung dan berbagi. Kali ini kita akan bahas tentang materi kelas 12 yang lumayan banyak konsep ya, yaitu materi elektrokimia. Kita akan ngomongin tentang elektro. Elektro itu listrik ya. Ini kimianya listrik atau listriknya kimia gitu. Jadi kita bahas tentang listrik ya, energi listrik yang ada di reaksi kimia. Karena listrik ini bisa dibutuhkan untuk reaksi kimia atau juga bisa dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, jadi ada kaitan erat antara listrik dan kimia. Ya, salah satunya yang paling gampang ya, HP kita bisa nyala. Kenapa? Karena ada baterai. Kenapa baterai bisa menyalakan HP? Karena di dalam baterai ada reaksi kimianya. Artinya di baterai itu adalah reaksi kimia yang bisa menghasilkan energi listrik. Gitu. Itu contohnya. Oke. Kita akan lihat selengkapnya. Di bagian awal tentang elektrokimia itu ada istilah potensial reduksi standar, atau yang kita kenal dengan istilah E0 nantinya. Jadi kita nanti akan kenal dia dengan istilah E0. Nah, apa itu potensial reduksi standar? Ini menyatakan perubahan potensial reduksi zat pada keadaan standar diukur terhadap elektroda hidrogen atau standar hidrogen elektron, disingkat SI gitu ya. Jadi hidrogen di sini digunakan sebagai standarnya, digunakan sebagai standarisasinya. Nah, makanya nanti nilai potensial standar dari hidrogen itu adalah 0. Jadi potensial reduksi standar dari hidrogen itu 0. Karena di sini hidrogen bertindak sebagai pembandingnya. Sehingga zat-zat yang kita bandingkan dengan hidrogen, kita akan peroleh angkanya. Misalnya di gambar ini ada perak nih, argentum ya, perak. Perak yang dibandingkan dengan gas hidrogen ternyata memberi angka positif 0,8. Artinya potensial standar dari perak itu adalah plus 0,8. Ya. Nah, ini berkaitan dengan potensial standar. Dan di sini nanti semua data potensial standar itu merupakan data reaksi reduksi. Reaksi yang biloknya turun dari Ag+ menjadi Ag, atau reaksi yang menangkap elektron. Nah, ini kaitannya dengan redox itu di sini. Jadi reduksi reaksinya. Dan nanti semakin besar E0-nya, semakin besar nilai E0-nya, berarti zat itu akan makin mudah mengalami reduksi. Makin kecil, makin mudah teroksidasi. Gitu. Jadi kalau nilainya besar, reduksi, gampang tereduksi. Kalau nilainya kecil, gampang teroksidasi. Itu E0. Jadi makanya potensial standar ini bisa digunakan sebagai acuan terhadap suatu unsur itu bisa gampang untuk direduksi atau gampang untuk dioksidasi.
gitu. Seperti itu. Nah, berdasarkan enol itu tadi, ada orang namanya Alessandro Volta. Dia menyusun sebuah deret kereaktifan logam yang dikenal dengan istilah deret Volta, gitu ya. Deret ini menunjukkan urutan unsur-unsur dari yang potensialnya rendah sampai dengan potensialnya tinggi. Jadi yang sebelah kiri itu potensialnya rendah, yang sebelah kanan potensialnya tinggi, gitu. Nah, ini harusnya disusun dalam satu baris gitu ya. Ada K bacana gitu, K B A C A N A M G A L M N, sampai dengan C U H G A G P T A U, gitu. Dan mungkin untuk beberapa buku ada yang versi lebih lengkap lagi ya, dimulai dari LI K bacana gitu ya. Tapi mau lengkap mau enggak masalah. Yang penting urutannya nggak boleh ada yang tertukar. Jadi yang ada di sebelah kiri yang harus ada di sebelah kiri. Jadi kita nggak boleh meletakkan CA itu di sebelah kirinya K, itu nggak boleh. Ya, misalkan BA-nya nggak ditulis ya KCA gitu juga boleh. Gitu ya. Jadi urutannya nggak boleh terbalik. Karena si Volta menyusun deret ini berdasarkan kenaikan potensial reduksi. Jadi yang paling kiri itu punya potensial reduksi yang paling kecil. Ya. Yang paling kanan punya potensial reduksi yang paling besar. Artinya PTAU, AU emas, itu potensial reduksinya terbesar. Dan makin kecil itu makin aktif ya. Sebelah kiri K bacana ini adalah logam-logam aktif semuanya, sehingga kita mungkin tidak menemukan mereka di alam gitu ya, karena sangat aktifnya ya, banyak berada pada fase ion gitu, terionisasi dia gitu. Nah, dan nanti sifat dalam reaksinya mereka juga akan urut ya. Jadi logam kiri ada di kiri panah, logam kanan ada di kanan panah. Jadi nanti seperti itu. Nanti akan ada di sel Volta gitu ya. Nah, di deret Volta ini ada hidrogen nih. Jadi hidrogen itu si hidrogen ini punya potensial reduksi yang nilainya 0 ya, si hidrogen ini. Berarti yang sebelah kiri nanti semuanya potensial minus, sebelah kanan hidrogen nanti semuanya potensialnya plus ya. Artinya kalau tadi ada contoh Ag yang plus 0,85 itu tanpa deret ini kita ketahui, kita akan tahu ya. Maksudnya tanpa kita hafal gitu ya, kita tahu oh kalau positif berarti ada di sebelah kanannya H gitu ya. Nah, ini deret Volta. Jadi silahkan ini deret dihafalkan. Ya, terserah mau pakai versi yang mana, yang penting hafal gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang bisa kita lihat dari deret Volta, yaitu berkaitan dengan kelarutannya. Berkaitan dengan kelarutannya. K bacana sampai dengan natrium ini bisa larut dalam air dingin sekalipun. Bahkan natrium itu kalau jangankan dengan air ya, uap air saja natrium itu bisa meledak gitu ya. Reaksinya sangat eksplosif. Nah, kemudian untuk Fe ke kiri ini bisa bereaksi dengan air panas. Jadi besi itu bisa bereaksi dengan air panas ya. Kita bisa mereaksikan besi dengan air panas. Ya, percobaan sederhananya paku itu kalau dia nanti direaksikan dengan air dingin, paku ini tidak akan bereaksi. Ya, jadi kayak dicuci aja gitu ya. Tapi kalau direaksikan dengan air panas, misalkan kita punya paku masukin ke panci yang airnya panas, maka nanti lambat laun si paku ini akan mengeluarkan
seperti cairan, tapi itu sebenarnya bukan cairan ya, tapi mengikis dirinya sendiri, akan terkikis ya, akan teroksidasi, menghasilkan zat yang warnanya coklat, kayak karet, nah kayak gitu, si besi gitu ya. Nah, kemudian PB ke kiri itu dia bisa larut pakai asam apa aja, bahkan dengan asam cuka ya. Kalau kita makan bakso itu pakai cuka, itu bisa melarutkan timbal, ya, stanum, nikel, gitu bisa, gitu ya. Nah, semua logam yang ada di sebelah kiri itu bisa larut dalam asam. Kabacana ikutan juga dong, ya. Kalau dengan air dingin aja bisa, apalagi dengan air panas. Dengan air panas bisa, apalagi dengan asam, pasti lebih bisa. Nah, gitu ya. Nah, terus sebelah kanannya H gimana? Sebelah kanannya H ya, sampai dengan perak itu bisa larut pada asam-asam oksidator ya, seperti asam sulfat pekat sama HNO3. Jadi perak, kalau ada yang punya cincin perak, itu bisa larut pada asam oksidator ya, asam sulfat pekat itu bisa untuk mereaksikan perak. Makanya perak harganya murah ya, karena masih bisa bereaksi. Nah, emas, aurum ya, PTAU nih dua nih. Nah, ini yang bisa melarutkan zat ini khususnya emas itu adalah air raja atau aqua regia. Ini campuran antara HNO3 pekat dengan HCl pekat, perbandingannya 1:3. Gitu. Jadi emas. Makanya emas ini zat sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu potensial reduksinya besar sehingga dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Makanya tidak teroksidasi ya. Reduksi itu berarti kalau dia punya kemampuan reduksi berarti logam ini kuat ya, tahan hancur gitu ya. Maksudnya tahan hancur di sini dia tahan terurai. Beda dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu potensialnya kecil, gampang mengalami oksidasi. Oksidasi itu seperti penghancuran logam ya. Kayak besi teroksidasi berarti besinya karatan. Besi karatan itu besi teroksidasi. Karatan lama-lama bisa menyebabkan si besi ini mengalami penghancuran, jadi hancur besinya. Makanya oksidasi itu identik dengan penghancuran logam, gitu. Nah, makanya emas nggak bisa. Itu kenapa itu yang jadi salah satu alasan kenapa emas itu digunakan sebagai logam mulia, gitu. Oke. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan bahas tentang sel volta. Sel volta. Oke, untuk yang elektrokimia bagian pertama mungkin sampai di sini dulu. Sel volta akan kita bahas di bagian selanjutnya. Ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.